Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Jadi penggunaan analisis regresi ini adalah kita melihat hubungan suatu data yang nanti diproyeksikan dalam bentuk persamaan model dalam matematika berbentuk garis linear. Jadi tidak semua data yang akan kita modelkan nanti apakah model yang kita kita prediksi itu apakah diterima atau tidak. Jadi nanti ada pengujian statistiknya apakah dari data yang kita analisis menggunakan regresi linear apakah model regresinya cocok atau tidak. Analisis regresi linear ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Jadi pada analisis regresi ini terdapat satu variabel kita melihat apakah suatu variabel bebas atau independen mempengaruhi variabel dependen atau variabel lainnya. Jika suatu persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jadi variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi itu hanya satu-satu, maka ini disebut dengan persamaan regresi sederhana. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sedangkan jika variabel bebasnya itu variabel yang mempengaruhi variabel lain lebih dari satu, maka sedangkan variabel yang dipengaruhi hanya satu, maka ini disebut dengan persamaan regresi berganda. Jadi variabelnya modelnya nanti regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui seberapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen atau variabel bebas atau variabel penjelas atau variabel eksplanatorik atau variabel X. Nah, maka nanti dalam rumus matematikanya variabel ini kita simbolkan dengan variabel X karena ini variabel yang mempengaruhi. Kemudian kalau dalam grafik nanti ini digambarkan dalam absis sumbu X. Kemudian variabel yang dipengaruhi dikenal dengan variabel dependen atau variabel terikat atau disebut juga dengan variabel Y. Ini kita simbolkan dengan Y. Kalau dalam grafik ini pada absis Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Jadi ya. Dalam analisis regresi sederhana ini, hubungan linear antara independen X dengan variabel Y. Jadi hanya ada dua variabel ya. Kemudian kita guna mengetahui arah hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat ini. Kemudian juga kita melihat apakah hubungannya positif atau negatif. Untuk analisis regresi linear, ya, data yang kita gunakan adalah minimal interval atau rasio. Jadi data berupa misalnya nominal dan ordinal itu tidak bisa kita gunakan dalam analisis ini. Jadi skalanya adalah skala, interval, dan rasio. Tujuan penggunaan analisis regresi ini pertama itu memprediksi atau peramalan. Jadi kita bisa membuat model matematikanya dari data yang kita miliki saat ini. Dengan model tersebut kita bisa memprediksi berapa nilai yang dengan menggunakan nilai lain dengan memasukkan data tersebut ke model yang telah kita prediksi. Kemudian seleksi variabel. Nah, ini kalau seleksi variabel itu jika variabelnya banyak ya, itu kita bisa menentukan mana variabel-variabel yang mempengaruhi satu variabel dependen, sehingga variabel ini bisa kita seleksi mana yang mempengaruhi, mana yang tidak. Kemudian spesifikasi model,
Kita bisa menentukan model apa yang cocok dengan data tersebut, kemudian estimasi parameter. Kita juga menentukan kira-kira berapa ya rata-ratanya simpangan bakunya jika kita menggunakan parameter ini. Contoh analisis regresi, misalnya kita melihat hubungan umur dengan tinggi badan. Kemudian kalau dalam bidang ekonomi ingin mempelajari tingkat perubahan upah dalam hubungannya dengan tingkat pengangguran. Kalau bidang agronomi tertarik untuk pelajari tergantungan hasil panen padi pada pupuk. Kemudian kalau sastra mungkin tertarik mempelajari pengaruh grammatical knowledge terhadap score listening. Jadi analisis regresi ini bisa digunakan dalam berbagai bidang ya, di mana kita untuk melihat hubungan dan pengaruh dari dua variabel yang saling berhubungan. Untuk regresi linear yang sederhana, itu hanya ada dua variabel yang akan kita teliti. Modelnya nanti secara matematikanya ini, populasinya seperti ini, yaitu Y, yaitu variabel yang tak bebas atau variabel yang diamati, akan sama dengan A ini adalah suatu parameter ditambah BXI, ini X ini nanti adalah variabel bebasnya, ditambah EI adalah keseluruhannya. Maka nanti dalam membentuk model regresi linear sederhana, maka kita akan menentukan nilai A dan B ini. Ini yang akan kita tentukan. Sedangkan X sudah kita ketahui sebelumnya, Y dan X. Sedangkan Y ini adalah selisih data, nanti data yang kita punya dengan data yang kita prediksi. Itu disebut dengan error atau kekeliruan. Jadi dalam regresi linear sederhana, nanti kita dapat membentuk grafik bahwa data itu dia berbentuk garis lurus ya. Apakah nanti dia naik seperti ini? Mungkin saja turun ya, tidak harus naik seperti ini, mungkin saja turun nantinya. Nah, apakah naik atau turun? Kalau naik ini artinya dia berhubungan positif. Jadi semakin naik data X, maka Y-nya akan semakin naik ya. Semakin naik nilai X, semakin naik nilai Y. Seperti itu. Tapi kalau nanti datanya garis lurusnya menurun, maka semakin naik nilai X, Y-nya semakin turun. Nah, itu hubungannya hubungan negatif. Jadi dari sini kita bisa melihat atau menggrafikkan suatu data dengan permodelan matematik. Untuk regresi sederhana, jadi nanti kita akan memodelkan suatu data yang kita taksir dengan suatu simbol yaitu Y topi. Jadi kalau tadi Y sebenarnya, sekarang jadi nanti kita memprediksi suatu model dengan contohnya ini dibaca dengan ini ya, ada kayak topi ini, kita baca Y topi. Nah, jadi inilah model yang akan kita buat, yaitu Y topi akan sama dengan A tambah BXI. Di mana nanti A dan B yang akan kita cari, XI adalah nilai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi yang telah diketahui dari sampel. Sehingga model sampel nanti, ini model yang kita cari, model yang sebenarnya adalah Y yang sebenarnya, Y sampel akan sama dengan A tambah BXI tambah EI. Jadi EI ini adalah selisih Y, nilai Y dari data yang telah diketahui, Y kita sebenarnya dikurangi nih Y setelah kita memprediksi dengan model ini. Dimana nanti kita akan menentukan rumusan ini. Untuk metode penentuan nilai koefisien B dan A pada regresi linear sederhana, kita menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, di mana nanti rumusan B-nya adalah N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Sedangkan untuk A-nya
Itu adalah rumusnya adalah Y bar, berarti rata dari Y dikurangi koefisien B dikali X bar, rata-rata dari variabel X. Mana N adalah banyak sampel, kemudian Y bar adalah rata-rata Y, dan X bar adalah rata-rata X. Jadi untuk memperoleh nilai A, terlebih dahulu kita harus cari dulu nilai B. Ya, koefisien B pada model. Bagaimana menentukan modelnya? Ini seperti ini ya. Biar lebih mudah, kita langsung praktekkan dengan contoh ya. Misalnya kita melakukan penelitian tentang hubungan score reading test dengan score listening test dengan sampel 12 mahasiswa dipilih data sebagai berikut, di mana nanti kita anggap bahwa score reading test ini nanti mempengaruhi score listening test atau Y. Jadi X-nya reading test, Y-nya listening test ya. Bahwa datanya ini ada sampelnya sebanyak 12. Nah, tentukan persamaan garis regresinya. Jadi pertama kita harus tentukan dulu modelnya. Bagaimana kita menentukan koefisien A dan B tadi, kemudian tentukan nilai dugaan titik bagi Y jika X-nya adalah 71. Kalau di sini kan nggak ada nilai 71. Bagaimana kita menentukannya? Itulah yang disebut dengan memprediksi nilai yang tidak ada dari data yang sudah ada ini. Nah, jadi berarti kita untuk pertama, kita tentukan modelnya. Pertama, lakukan, jadi tadi di rumus B itu, kita perhatikan di sini, ada rumus sigma XI kali YI. Ini ada sigma X, sigma Y, sigma XI kuadrat, kemudian sigma XI dikuadratkan. Berarti ada perkalian antara X dan Y. Jadi nanti adik-adik buat satu kolom, yaitu kolom perkalian antara X dan Y. Yaitu 65 kali 85 ini hasilnya, 50 kali 74 ini hasilnya, 55 kali 76 ini. Begitu seterusnya. Kemudian nanti dijumlahkan. Nah, inilah sigma XIYI itu ya. Nih, sigma XIYI adalah penjumlahan dari perkalian antara X dan Y. Kemudian ada sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat berarti nanti kita tambahkan lagi satu kolom, itu perkalian kuadrat dari X. Mana X? Nih. Berarti 65 dikuadratkan 4.225. 50 dikuadratkan 2.500. 55 dikuadratkan 3.025. Begitu seterusnya. Ini kuadratkan, kita jumlahkan lagi. Jumlahkan totalnya 44.475. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa nanti N-nya 12, sigma XI-nya berarti total X-nya, ini sigma XI ya, nih kita jumlahkan, hasilnya 725. Ini total Y-nya sigma Y, ya, ini total Y yaitu 1011, ini sigma Y. Kemudian sigma XI ini, kemudian sigma XI kuadrat adalah 4475. Setelah itu kita cari yang dibutuhkan lagi adalah rata-rata X. Rata-rata X adalah sigma XI dibagi N. Jadi 725 dibagi 12. Kemudian yang rata-rata Y, ini sigma YI bagi N. N-nya 12. Hasilnya seperti ini, 84,250. Nah, sehingga kita peroleh bahwa B-nya tinggal kita substitusikan ya. N hanya 12, sigma X kuadrat, sigma X kali Y ini dikurangi sigma X kali sigma Y, kemudian ini N, kemudian ini adalah sigma X kuadrat, ini sigma X dikuadratkan, berarti sigma X ini kita kalikan lagi dengan sigma X. Ya. Kalau ada operasi matematik ini, carilah dulu perkalian dulu ya. Ini dikalikan ini dikalikan, baru hasil ini dikurangi.
Ini dikalikan, ini dikurangi, baru hasil di atas dibagi dengan yang di bawahnya, atau pembilang dibagi penyebut bagi pembilang. Maka sehingga kita peroleh B adalah 0,897. Setelah dapat B, berarti A-nya adalah Y bar dikurangi, Y bar ini, dikurangi nilai B yang kita peroleh, dikali dengan X bar. Ya, nih. Rumusnya ini tadi ya. Nih. Maka dapat A adalah 30,056. Sehingga persamaan regresi dari model ini adalah Y topi akan sama dengan 30,056 tambah 0,897X. Jadi dalam statistika atau matematik bahwa Y topi ini berbeda dengan Y ya. Jadi hati-hati. Kalau Y kecil ini menunjukkan banyak sampel, Y topi adalah nilai prediksi dari model, ya, nilai prediksi dari modelnya. Jadi nanti kalau adik-adik bikin seperti ini harus Y topi, bukan Y. Kalau Y saja itu ditambahkan E di sini, seperti contoh di sini. Nah, nih. Jadi kalau Y topi itu tanpa ada EI, tapi kalau Y saja, adik-adik harus tambahkan EI di sana. Mana itu EI-nya adalah selisih. Jadi untuk jawaban A itu kita bisa memprediksi model regresinya adalah Y topi akan sama dengan 30,056 tambah 0,897X. Sehingga kalau kita perhatikan nilai B-nya adalah positif, berarti antara X dan Y itu adalah memperlihatkan hubungan yang positif. Jadi semakin besar nilai X, maka Y-nya juga semakin besar. Itu tanda positif di sini. Kalau negatif nanti berarti semakin besar nilai X, maka Y-nya semakin berkurang. Maka nanti kita bisa memprediksi berapapun nilai X-nya dengan rumusan ini. Ini misalnya untuk contoh nomor B, berapa prediksi bawah Y-nya nanti jika X-nya sama dengan 71, sehingga kita peroleh dengan model ini, kita substitusikan X-nya menjadi 71, sehingga kita peroleh bahwa Y topinya adalah sebesar 93,743. Nah, jadi inilah penggunaan analisis regresi, sehingga kita bisa memprediksi model dari suatu data yang misalnya tidak kita ketahui dengan suatu model regresi yang berbentuk regresi linier. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat dari model ini bahwa hubungan X dan Y itu adalah hubungan yang positif, bahwa semakin besar nilai X, maka Y-nya semakin besar. Cuman dalam kehidupannya, jadi dalam praktek sebenarnya, apapun data, ya, dua variabel, itu bisa kita buat rumusan seperti ini, rumusan modelnya. Tetapi apakah model ini benar nggak, tepat nggak untuk datanya? Makanya dilakukan pengujian untuk masing-masing koefisien A dan koefisien B ini. Ini A, ini B, ya. Masing-masing koefisien ini kita uji lagi. Apakah benar-benar data ini tepat nggak modelnya seperti ini? Ya. Jadi ada yang modelnya linearnya itu terbentuk, tetapi tidak cocok ternyata dengan data. Jadi lakukan lagi pengujian statistiknya dengan uji T nantinya. Jadi koefisiennya misalnya untuk A diuji dengan rumusan seperti ini. Jadi ujinya uji T. Biasanya untuk ada uji dua pihak atau uji satu pihak. Jadi nanti tergantung masalah yang akan dihadapi. Tapi biasanya kita menggunakan ujinya uji dua pihak atau satu pihak ya. Nanti untuk rumusannya bahwa ini A0 ini bisa saja diketahui atau tidak. Kalau tidak diketahui berarti nilainya 0. Ini A dari kita peroleh ya. Nilai A yang kita peroleh dari perhitungan ini, kalau dari contoh ini A-nya ini 30,056. Kemudian SX adalah, perhatikan bahwa S ini adalah simbol untuk simpangan baku. Jadi simpangan baku dari X.
Jadi adik-adik harus hitung dulu simpangan baku dari data X ini. Simpangan bakunya, bagaimana caranya, Ibu tidak tunjukkan lagi ya. Kemudian N adalah banyak sampel, kemudian SE. Nah, ini ada kata-kata, ada standar error. Di mana standar error ini bisa kita hitung dengan rumusan seperti ini. Ya. Standar error kuadrat, kalau ini standar error saja ya. Nah, ini standar error kuadrat. Jadi standar error kuadrat itu rumusnya JKG dibagi dengan N kurang 2, di mana JKG ini adalah N dikurang 1 dikali SY kuadrat kurang B kuadrat dikali SE kuadrat. Berarti kita harus cari dulu simpangan varian ya. Varian dari variabel Y, kemudian varian dari variabel X kita kuadratkan, ini varian ya. Kemudian B ini adalah koefisien B yang kita telah peroleh, kuadratkan. Dibagi dengan N kurang 2 nantinya. Itulah diperoleh SE kuadrat. Maka nanti SE-nya adalah akar dari ini. Diakarkan. Mana SX kuadrat adalah simpangan baku dari X. Kalian bisa menggunakan rumus ini. Kemudian simpangan baku dari Y. Ini varian, salah. Varian. Kalau simpangan baku berarti kita akarkan SX kuadrat. SY-nya kita akarkan. Kemudian tolak H0 jika kalau kita dua pihak nanti kita lihat apakah nanti kita uji dua pihak atau tidak. Ini untuk B sama ya, untuk SE ini uji T-nya beda, perbedaannya nanti terletak pada koefisien B-nya. SE-nya sama rumusnya seperti tadi. SE-nya itu standar error namanya ya. Standar error itu rumusnya dengan menggunakan ini. Yang lebih mudah, kita masuk kepada contoh. Berdasarkan pada contoh 1, kan kita sudah peroleh model regresinya. Apakah model ini tepat atau cocok dengan data kita, atau sudah signifikankah koefisien A dan B-nya? Maka pertama kita soalnya hitunglah SE kuadrat, SY kuadrat, dan standar error kuadrat. Kemudian ujilah hipotesis bahwa B besar dari 0 lawan B lebih besar dari 0 pada taraf nyata 0,05. Berarti ini ujinya uji satu pihak, yaitu pihak kanan, ya, B-nya. Lawan ini berarti ini H0, ini H1. Ini tanda kecil sama, ada tanda sama ini letaknya di H0, ini H1. Berarti uji pihak satu kanan. Berarti kita cari dulu, tadi tambah ya. Ini rumus yang sudah kita peroleh pada contoh 1. Karena pada SY itu kita membutuhkan sigma Y kuadrat, maka kita cari Y kuadrat. Berarti yang Y dikuadratkan 85 dikuadratkan ini, 74 dikuadratkan ini, maka nanti ini sigma Y kuadrat. Sehingga kita peroleh untuk simpangan baku X ini sig N kali sigma XI kuadrat. Berarti ini yang total ini ya. 12 kali ini dikurang sigma XI dikuadratkan, 725 dikuadratkan. Ini untuk SY kuadrat, kemudian ini untuk standar error kuadrat. Ya. Ini nilai N-nya ada tadi dikurang 1, jadi 12 kurang 1 jadi 11, N dikali SY kuadrat, ini SY-nya 66, B kuadrat, berarti yang nilai pada B, contoh 1 ya, B-nya sini, 0,897, nanti kita kuadratkan. Ya, 0,897 dikuadratkan. Kemudian ini varian dari X 61,174. Jadi lakukan perhitungan ini. Hati-hati dalam cari dalam kurung. Kemudian lakukan ini dulu. Kuadrat kalikan ini baru 66,205 ini dikurangi hasil perkalian ini. Baru dikalikan 11
10. Hasilnya 18,656. Ini standar error kuadrat. Kalau dalam T itu standar error saja, berarti ini kita akarkan. Ya. Maka ini SX juga adalah sepangan baku, jadi akar dari varian X. Kemudian standar error tadi kita peroleh ini ya. Maka standar errornya kita akarkan standar error kuadrat tadi. Hasilnya 4,319. B-nya sudah diketahui pada contoh 1 kita peroleh bahwa B-nya 0,897. Beta nolnya adalah 0, berarti nanti kita substitusikan nilainya masing-masing. Ya, lakukan operasi matematik, jangan sampai salah. Kemudian diperoleh T-nya adalah 5,387. Kemudian untuk melihat tabel T, kita derajat bebasnya adalah N dikurang 2, yaitu 12 kurang 2, jadinya 10. Maka dilihat pada tabel T yang alfanya 5% dan derajat bebasnya 10, nilainya adalah 1,812. Karena dia uji pihak kanan, maka nanti dia bernilai positif T-tabelnya. Kita bandingkan tolak Hanoi jika T hitung ini lebih besar sama dari 1,812. Ternyata nilai T-tabel kita lebih besar dari T hitung. T hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa B ini lebih besar dari 0. Artinya koefisien B ini ya, yaitu 0,897 yang kita peroleh dari model itu signifikan untuk model regresi sederhana. Jadi model ini adalah cocok untuk data yang kita punya atau model kita udah tepat digunakan untuk dalam analisis atau memprediksi suatu data yang tidak kita peroleh nanti. Jadi model kita adalah signifikan. Sehingga data ini adalah berbentuk model regresi linear sederhana. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.